Hai student, kembali lagi bersama saya Dika. Dalam mata pelajaran front office kali ini, saya akan membahas tentang prosedur check-in yang dilakukan oleh bellman. Nah, prosedur check-in yang saya maksudkan di sini dimulai dari tahap penyambutan tamu, menangani guest luggage atau barang bawaan tamu, menjelaskan fasilitas hotel, hingga mengantarkan tamu ke kamar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa mengetahui prosedur pelayanan check-in yang dilakukan oleh bellboy atau bellman. Yang kedua, siswa mengetahui jenis barang bawaan tamu atau guest luggage. Dan yang ketiga, siswa mengetahui tahap demi tahap pelayanan barang bawaan tamu, dimulai dari tahap guest arrival atau kedatangan tamu, hingga tamu sampai di kamar. Baik, langsung saja saya bahas materi kita yang pertama, yaitu tentang pengertian bellman atau pengertian bellboy. Bellboy atau bellman merupakan salah satu section dari front office department yang khusus menangani barang bawaan tamu atau guest luggage, baik itu tamu FIT atau Free Independent Traveler, tamu GIT atau Group Inclusive Tour, maupun tamu VIP atau Very Important Person. Selain menangani barang bawaan tamu, bellman atau bellboy juga memiliki tugas untuk mengantarkan tamu ke kamar setelah kamar dalam status siap tentunya, serta menjelaskan semua fasilitas yang ada di hotel seperti restoran, bar, kolam renang, fasilitas yang ada di kamar, dan fasilitas hotel lainnya. Adapun tugas dan tanggung jawab dari section bellman. Tugas yang pertama adalah menyambut tamu. Penyambutan biasanya dilakukan pada saat tamu tiba di hotel. Nah, penyambutan yang dilakukan dengan cara membukakan pintu mobil atau taksi dan mengucapkan selamat datang di hotel kami. Tugas dan tanggung jawab yang kedua adalah menangani guest luggage atau barang bawaan tamu. Penanganan luggage dilakukan dimulai dari tamu tiba di hotel. Nah, di sini bellboy akan membantu menurunkan barang bawaan tamu dari bagasi, menghitung barang bawaan tamu, memasangkan tag atau penanda pada barang bawaan tamu, membawakan guest luggage atau barang bawaan tamu ke kamar, hingga mengambil barang bawaan tamu pada saat tamu tersebut check out bila ada request dari tamu. Tugas yang ketiga adalah mengarahkan tamu ke bagian registrasi. Bellboy mengarahkan tamu ke bagian reception bertujuan agar tamu tidak bingung antara yang mana tempat reception, bellboy, dan GRO atau Guest Relation Officer, karena ketiga section tersebut berada di bagian lobi hotel. Tugas yang keempat adalah pick up luggage saat tamu check out. Tamu yang akan check out tak jarang akan meminta bellboy untuk mengambilkan barangannya atau pick up luggage-nya ke kamar, terutama tamu yang membawa banyak barang. Tugas yang kelima adalah menangani tamu pindah kamar. Tamu yang merasa tidak cocok dengan kamarnya atau ingin upgrade ke kamar dengan fasilitas yang lebih baik akan pindah ke kamar yang dipilihnya. Nah, tugas bellboy di sini adalah memindahkan barang bawaan tamu dari kamar yang sebelumnya ke kamar yang baru. Yang keenam adalah memberikan layanan transportasi. Tamu yang ingin berpergian tentunya akan membutuhkan layanan transportasi. Di sini, bellboy akan mengantarkan tamu ke tempat tujuannya dengan mobil hotel ataupun memanggilkan taksi yang memiliki kerjasama dengan hotel. Tugas yang ketujuh adalah mengantarkan tamu ke kamar. Begitu proses registrasi selesai, tamu akan segera menuju kamar. Nah, agar tamu tidak tersesat, bellboy bertugas untuk mengantarkannya serta membawakan barang bawaannya. Yang kedelapan adalah menjelaskan fasilitas hotel. Dalam perjalanan menuju ke kamar, bellboy harus menjelaskan semua fasilitas hotel seperti restoran, bar, kolam renang, dan gym. Yang perlu dijelaskan di sini adalah jam operasional dan lokasi dari fasilitas hotel tersebut. Tugas yang kesembilan adalah pelayanan informasi luar hotel. Layaknya seorang petugas information center, bellboy harus mampu memberikan informasi di luar hotel dengan tepat, seperti lokasi restoran yang menyediakan Japanese food, jarak antara hotel dengan bandara, dan informasi lain yang dibutuhkan oleh tamu. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah tugas suruhan. Tugas suruhan yang dimaksud di sini adalah membangunkan tamu di pagi hari, memarkirkan kendaraan tamu, menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh atasan, membantu reception dan GRO atau Guest Relation Officer dalam menjalankan tugasnya, dan tugas suruhan lainnya.
Yang berikutnya adalah jenis luggage atau jenis barang bawaan yang biasanya dibawa oleh tamu. Yang pertama adalah briefcase atau koper kecil. Koper kecil di sini berfungsi untuk menyimpan dokumen dan berkas-berkas penting dari tamu. Berikutnya adalah golf bag. Golf bag adalah tas yang berfungsi untuk menyimpan stick golf yang dibawa oleh tamu. Selanjutnya ada handbag. Handbag adalah tas jinjing atau tas yang biasanya diletakkan di lengan yang dibawa oleh wanita untuk menyimpan kosmetik dan barang-barang wanita lainnya. Selanjutnya ada suitcase. Suitcase adalah koper besar yang berfungsi untuk menyimpan pakaian tamu dan semua barang bawaan tamu seperti dokumen, kamera mungkin, dan lain-lain. Selanjutnya ada shopping bag. Shopping bag adalah tas yang berfungsi untuk menyimpan barang belanjaan tamu ketika tamu berbelanja. Yang terakhir ada backpack. Backpack adalah tas yang biasanya digunakan oleh backpacker untuk menyimpan sebagian kecil pakaian yang dibawa. Oke, yang selanjutnya adalah topik utama yang akan kita bahas, yaitu prosedur pelayanan check-in yang dilakukan oleh bellboy atau bellman. Prosedur pelayanan check-in dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelayanan, dan tahap akhir. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah tahap persiapan. Hal pertama yang harus dan wajib dilakukan oleh setiap karyawan dalam hal ini adalah section bellman atau bellboy adalah tahap persiapan. Persiapan sangat penting untuk dilakukan oleh setiap section dalam setiap departemen, karena akan memperlancar proses pelayanan yang akan diberikan kepada setiap tamu di hotel. Terdapat 2 jenis persiapan yang dilakukan oleh bellboy atau bellman sebelum memulai pekerjaannya. Yang pertama adalah tahap persiapan diri dan tahap persiapan kerja. Nah, apa saja persiapan diri yang dilakukan oleh bellman sebelum bekerja? Berikut ini akan saya uraikan. Yang pertama adalah bellman atau seorang bellman atau bellboy tiba di hotel 15 menit sebelum jam kerja. Yang kedua adalah mengenakan uniform yang telah disediakan oleh hotel. Yang ketiga, menjaga bau badan tetap wangi dengan menggunakan parfum dan deodoran. Yang keempat, menjaga bau mulut tetap segar dengan menggunakan mouthwash dan atau menjikat gigi sebelum bekerja. Dan yang kelima adalah tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan. Yang berikutnya adalah tahap persiapan kerja. Tahap persiapan kerja yang harus dilakukan oleh bellman yang pertama adalah menyiapkan today expected arrival list. Expected arrival list berisi daftar nama dan waktu kedatangan tamu yang akan datang untuk menginap pada hari dan tanggal yang tercantum pada expected arrival list atau pada hari tersebut. Daftar ini berguna untuk mengetahui berapa banyak tamu yang akan datang dan memudahkan bell captain dalam mengatur jumlah bellboy yang akan in charge atau yang akan bekerja. Biasanya, semakin banyak tamu yang datang pada hari tersebut, maka bellman atau bellboy yang akan in charge juga semakin banyak. Tahap persiapan kerja yang kedua adalah menyiapkan today departure list. Today departure list adalah daftar yang berisikan nama tamu yang akan meninggalkan hotel atau check out pada hari dan tanggal yang telah tercantum pada departure list atau pada hari tersebut. Tahap persiapan kerja yang ketiga adalah memeriksa logbook. Logbook merupakan sebuah buku besar yang berisi catatan masalah dan request tamu yang dicatat oleh bellboy yang in charge pada shift sebelumnya. Catatan tersebut berupa request pickup luggage, taksi request, dan beberapa masalah mengenai penanganan barang bawaan tamu pada shift sebelumnya. Tahap persiapan kerja yang keempat adalah menyiapkan luggage tag dan errand card. Luggage tag merupakan sebuah tanda yang digantungan pada barang bawaan tamu yang akan check-in dan check-out. Luggage tag berisikan nomor kamar, jumlah barang bawaan, tanggal, dan nama bellboy yang menanganinya. Sedangkan, errand card merupakan sebuah kartu kecil yang digunakan untuk melakukan record setelah menangani tamu check-in, remove, serta check-out. Kartu ini berisikan nomor kamar, tanggal dan jam, total jumlah barang, nama bellboy yang menangani barang bawaan tamu, serta bell captain yang in charge pada shift tersebut. Tahap persiapan kerja yang terakhir atau yang kelima adalah membersihkan luggage room dan trolley.
Luggage room merupakan sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan dan menitipkan barang bawaan tamu. Sedangkan, troli merupakan kereta kecil yang digunakan untuk mengangkut barang bawaan tamu. Setelah semua tahap persiapan yang meliputi tahap persiapan diri dan tahap persiapan kerja selesai dilakukan oleh bellman, yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah tahap pelayanan check-in. Nah, tahap pelayanan check-in di sini yang saya ambil adalah tahap pelayanan check-in untuk tamu FIT atau tamu individual. Karena prosedur pelayanan check-in antara tamu FIT atau tamu individual dengan tamu GIT atau tamu grup itu sangat berbeda. Begitu juga tamu FIT atau tamu individual guest dengan tamu VIP atau tamu very important person atau tamu penting. Proses check-in merupakan tahap awal yang harus dilalui oleh tamu sebelum memasuki kamar dan menikmati segala fasilitas yang ada di hotel. Tahap check-in adalah salah satu tahapan yang paling penting bagi tamu yang akan menginap di hotel, karena dalam tahap ini akan menggambarkan kesan pertama terhadap suatu hotel bagi tamu, dan juga bagaimana pelayanan yang diberikan oleh karyawannya, yang dalam hal ini adalah bellman atau bellboy, yang dimulai dari penyambutannya sampai tamu tersebut sampai di kamar. Tahap pelayanan yang pertama adalah tahap welcoming the guest atau tahap penyambutan tamu. Nah, begitu tamu sudah sampai di depan lobi hotel, bellboy atau bellman akan segera membukakan pintu mobil dan mengucapkan salam dengan mengucapkan selamat datang di hotel kami, atau dalam bahasa Inggrisnya kurang lebih seperti ini. Welcome to our hotel, sir. Setelah tamu turun dari mobil dan menyelesaikan semua tagihannya dengan driver, selanjutnya bellboy akan menurunkan guest luggage atau barang bawaan tamu dari bagasi. Nah, setelah semua barang diturunkan dari bagasi, selanjutnya bellboy akan mengkonfirmasi kembali jumlah dan jenis barang bawaan tamu, serta menggantungkan luggage tag pada barang bawaan tamu. Nah, yang harus diisi ke dalam luggage tag adalah jumlah barang bawaan tamu dan menuliskan check-in untuk menandai bahwa barang tersebut dimiliki oleh tamu yang akan check-in. Selanjutnya, potongan dari luggage tag tersebut akan diserahkan ke tamu untuk memudahkan tamu mengklaim kembali barang bawaannya yang dititipkan kepada bellboy. Yang selanjutnya, bellboy akan mengarahkan tamu ke bagian reception untuk proses registrasi dan memberitahu tamu untuk menyiapkan pasportnya. Dan langkah yang terakhir, barang bawaan tamu akan dibawa menuju ke lobi untuk memudahkan tamu untuk mengklaim kembali barang bawaannya atau mengambil dokumen penting untuk proses registrasi nantinya. Nah, untuk tamu yang hanya membawa 1 atau 2 luggage, bellman dibolehkan untuk tidak menggunakan troli. Sedangkan apabila barang yang dibawa tamu jumlahnya banyak, maka bellman wajib menggunakan troli. Welcome to Deas Pro Hotel, sir. Let me help you to take care of your luggage and escorting you to reception. Just prepare your passport for registration process. Setelah proses penyambutan selesai dan tamu menyelesaikan registrasinya di reception, selanjutnya reception akan memanggil bellman untuk mengantarkan tamu ke kamarnya. Nah, sebelum mengantarkan tamu ke kamar, bellman akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video percakapan antara bellman saat memperkenalkan diri dengan tamu berikut ini. Good afternoon, sir. My name is Dika, and I will escort you to your room. Hi Dika. Nice to meet you. Setelah memperkenalkan diri kepada tamu, selanjutnya bellman akan menanyakan nomor kamar tamu dan menjelaskan sistem penomoran kamarnya. Sistem penomoran kamar yang dijelaskan pada tamu bertujuan agar tamu memiliki bayangan di mana letak kamarnya nanti. Sebagai contoh, kamar 1212. Angka pertama menunjukkan nomor gedung. Angka kedua menunjukkan nomor lantai, dan 2 angka terakhir menunjukkan nomor kamar. Jadi, kamar 1212 terletak di gedung nomor 1, lantai 2, dan nomor kamar 12 atau 12. Untuk mengetahui percakapan antara bellman dan tamu saat menjelaskan sistem penomoran kamar, mari kita simak video berikut ini. May I know your room number, sir? My room number is 1212. Well,
Your room located on building 1. At second floor. And your room number is 12. Selanjutnya, mengkonfirmasi ulang barang bawaan tamu. Sebelum mengantarkan tamu ke kamar, bellboy akan mengkonfirmasi terlebih dahulu jenis dan jumlah barang yang dibawa oleh tamu, untuk memastikan bahwa barang tersebut benar miliknya dan tidak tertukar dengan tamu yang lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video percakapan saat mengkonfirmasi barang bawaan tamu berikut ini. For make sure, you have 2 pieces of luggage. Is that correct, sir? Yes. That's correct. Alright, sir. Please follow me. I will show you the way. Thank you. Setelah barang bawaan tamu terkonfirmasi jumlah dan jenisnya, selanjutnya, bellman akan mengantarkan tamu ke kamar. Dalam perjalanan menuju ke kamar, bellboy atau bellman wajib menjelaskan semua lokasi dan jam operasional fasilitas hotel, seperti restoran, bar, gym, kolam renang, spa, dan fasilitas hotel yang lainnya. Langkah yang selanjutnya adalah membukakan pintu kamar. Setelah sampai di kamar, bellboy akan membantu tamu untuk membukakan pintu kamar. Sebelum tamu masuk ke kamar, bellboy terlebih dahulu memastikan lampu dan AC dalam keadaan hidup, serta memastikan bahwa kamar tersebut memang berstatus siap. Setelah tamu masuk ke kamar dan bellboy meletakkan barang tamu pada luggage rack atau rak barang, selanjutnya bellboy akan menjelaskan semua fasilitas kamar searah jarum jam. Tujuannya agar semua fasilitas dapat dijelaskan kepada tamu tanpa ada yang tertinggal satupun. Nah, yang terakhir, apabila semua fasilitas kamar sudah dijelaskan kepada tamu, bellboy akan menanyakan apakah ada hal yang lain yang bisa dibantu lagi. Apabila tidak ada, bellboy akan menjelaskan kepada tamu apabila memerlukan pelayanan dan informasi, bisa langsung menghubungi telepon operator dengan hanya menekan tombol 0 pada telepon. Dan yang terakhir, sebelum meninggalkan kamar, ucapkan terima kasih kepada tamu. Untuk lebih jelasnya, silakan simak percakapan antara tamu dengan bellboy setelah menjelaskan fasilitas kamar berikut ini. Alright, sir. If you need any further assistance, just press dial 0. Is there anything else can I do for you, sir? No. I think that's enough. Alright, sir. Have a pleasant stay with us. And see you around. Thank you, Dika. Setelah tahap penyambutan dan tahap mengantarkan tamu ke kamar atau escorting the guest to the room selesai, nah yang terakhir, kita akan bahas tahap terakhir dari proses check-in. Yang pertama adalah mengembalikan troli. Troli akan dikembalikan ke tempatnya setelah mengantarkan tamu ke kamar. Nah, setelah mengembalikan troli, selanjutnya bellman atau bellboy akan merecord pelayanan kepada tamu tadi ke dalam errand card. Nah, apa saja yang harus direcord ke dalam errand card? Berikut ini akan saya jelaskan. Yang pertama, ada tanggal dan waktu pelayanan. Yang kedua, ada jenis pelayanan. Jenis pelayanan yang dimaksud di sini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh bellman, entah itu pelayanan check-in, pelayanan check-out, ataupun pelayanan pindah kamar. Nah, karena topik yang kita bahas di sini adalah check-in, bellboy akan menuliskan check-in atau mencentang kolom check-in pada errand card. Selanjutnya, yang ketiga adalah menuliskan jenis dan jumlah luggage yang dibawa oleh tamu. Selanjutnya, yang keempat, menuliskan total luggage yang dibawa tamu. Dan yang terakhir, yang kelima, menuliskan nama bellboy dan nama bell captain yang in charge pada hari tersebut. Oke, jadi itu semua step by step atau langkah-langkah pelayanan check-in untuk tamu FIT atau tamu individu. Sebagai tugas, terjemahkanlah percakapan antara bellboy dengan tamu dari tahap penyambutan hingga menghantarkan tamu ke kamar, dan sebutkan jenis tahap dari setiap percakapan yang diterjemahkan tadi. Untuk pengumpulan tugas, silakan klik link di deskripsi. Format tugas bisa berupa dokumen ataupun foto tulis tangan. Baik, jadi sekian materi prosedur pelayanan check-in yang dilakukan oleh bellboy untuk tamu FIT atau tamu individu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan salam Merdeka Belajar.